Gue tepuk tangan dulu buat lu ya, Im ya. Gue kenal dia nih kan kayak nggak gini lah ya, kayak gue kenal pas denger ini ngobrol panjang itu kayak boleh lah lo Tapi ini gue benar-benar sangat terinspirasi setelah ngobrolan kayak gini karena banget. karena yang biasa kayak ngajarin lo deh, kayak lu Allah tuh udah ngasih kita hati, ikutin aja hati lo gitu. Jadi kayak lebih menegaskan itu lagi gitu. Gue udah sering dengar di beberapa orang ngomong kayak gitu, tapi gue belum iya ya, memang iya ya gitu. Jadi banyak banget pelajaran jadi kita ada di Yayasan Kita Turut Andil. Kita membuat sebuah virtual music konser yang gitu nanti untuk menggalang dana untuk hasilnya didonasikan kepada pekerja seni budaya, seperti tapi dikhususkan buat reog, gamelan sama dalang, karena pada saat masa pandemi kayak begini, sebelum masa pandemik mereka itu kan udah tertinggal sama era modern lah gitu. Yang kayak lo lebih seneng denger R&B kan daripada lo itu bukan gue, lo lebih sering denger R&B kan daripada gamelan. Nah itu loh, sebelum pandemik aja mereka sudah agak-agak lupa kan, tapi kan apalagi sekarang jadi kayak benar-benar nggak ada penghasilan. Nah, gue cuman pengen berbuat sedikit saja itu. Nah, tapi kenapa gue harus ngobrol sama lu? Karena lo kan adalah salah satu tokoh seni. Jadi kita pengen bikin ini kayak minggu ini untuk pekerja seni. Lo adalah salah satu tokoh seni yang menurut gue mengikuti zaman. Karena kan kalau misalkan dulu kan lo sinetron. Tiba-tiba. Nah, sekarang kan gue nggak tahu lo masih sinetron atau enggak, tapi kan lo kayaknya lebih fokus ke YouTube. Gitu. Nah, itu gue pertama pengen tanya dulu, apa yang membuat lo akhirnya jadi oke, gue fokusin ke YouTube deh gitu. Apa yang lo lihat dari YouTube itu dan kenapa lo kayak gitu? Sebenarnya sih kebetulan aja waktu itu habis kelar sinetron, belum tahu mau ngapain dan akhirnya cobain gue buat YouTube. Dan pertama kali buat YouTube juga sebenarnya gagal dulu. Itu tahun 2016 ya, nggak ada yang nonton. 2016? Iya 2016. Jadi pertama itu berapa lama nggak ada yang nonton, maksudnya cuma 5.000. Abis itu 2018 mulai lagi itu 2018 ya mulai lagi. Nah, mulailah kita nyamar-nyamar, cuman belum berhasil juga, masih puluhan ribu. Nah setelah nikah sama mau deket sama Paula, rezeki istri tuh berarti. Betul karena istri udah. Rezeki istri. Setelah itu alhamdulillah, tapi itu juga briefing sama Paula juga. Aku mau buat ini loh, mau buat apa? YouTube. Kamu jadi diri kamu aja ya, aku juga ya. Kita padanya aja gitu. Terus udah gitu, nah itu dikonsepin dulu nggak sih awalnya? Oh iyalah pastilah, itu ada briefingnya juga dalam arti. Karena yang gua tahu kan YouTube itu analitik juga ya, dan analisa itu menurut gua itu konten yang dibuat itu adalah nomor 2-nya lah. Yang pertama itu adalah kita menjual karakter kita harus jadi diri sendiri. Sebenarnya orang malah itu kayak gue buat apa ya, masak atau apa, atau sebenarnya sih bukan itu sih, karakter kita yang mau dikeluarin itu loh paling penting. Harus otentik, harus yang benar-benar apa adanya kita. Kalau kita emang orangnya gagap ya munculin gagapnya lah istilahnya gitu. Iya, kayak misalkan itu sih sama aja dalam kehidupan ya, lebih baik lo apa adanya aja deh, Bo, gitu kan. Kayak nggak usah ngarang-ngarang pengen jadi kayak apa, takutnya ntar sementara tiba-tiba ketahuan aslinya kan malu ya. Betul. Aku mau nanya nih, tapi soalnya kayak kan banyak, ini pertanyaan dasar sih ya, cuman kayak pasti nggak usah tanya lah, maksudnya kayak gue bakal nanya pertanyaan tentang itu kan artinya itu kan kekreatifan lo dalam pada saat sinetron gue abis nih, gue ngapain ya gitu. Iya benar. Motivasi lo maksudnya daripada aduh kayak nggak usah ngapa-ngapain nih, nungguin sinetron lagi kali ya gitu, tapi apa motivasi lo sampai kayak gue harus cari yang lain nih, supaya yang denger juga yang lagi malas-malas pada ya malas duduk-duduk aja karena nggak ada kerjaan, maksudnya biar mereka bisa mencontoh lu, ayo yuk berpikir yang lain yuk, ngapain ya gitu, apa yang memotivasi lu. Mau denger aslinya nggak, tapi agak panjang ya, lo mau jadi apa adanya apa enggak? Ini sebenarnya seru juga sih, maksudnya kalau gue jelasin dari awal juga pembelajaran di gue sama orang yang dengar ya.
Oke, gua itu mulai sinetron 2001 dan 2000 gua bilang sinetron itu adalah atau enggak bidang acting gua itu bukan pekerjaan. Kenapa? Karena ketika ada kita ada, ketika nggak ada kita nggak ada sama sekali. Ya ketika ada kita banyak, ketika nggak ada itu bukan pekerjaan lah gua bilang. Karena kenapa? Per bulannya tidak tepat lah istilahnya. Nah oke, dari situ gue mulailah buat restoran tahun 2007. Gue buat restoran. Nah 2007 itu gagal terus-terusan sampai 2020. Nah kenapa? Enggak, terus 2007 masih main kali ya. Nah pokoknya ceritanya 2012 itu gua lumayan turning back gua itu 2012 gua bangkrut, habis itu 2018 itu gua bangkrut lagi. Nah 2018 ini loh gua satu keputusan yang gua bilang itu sangat besar sekali ya, dan gua nggak bisa cerita gimana nya karena menyangkut seseorang dan juga nama perusahaan. Akhirnya udahlah gua keluar dan akhirnya gua mencoba sendiri. Nah di situ singkat cerita gue itu gue itu sampai nggak bisa bayar KPR lo dulu lo. Dan gue bilang juga sama Paula pas waktu deket sama Paula pas lagi kejadian banget, dan gue bilang sama dia kan dia model kelas A tuh anjir. Kok kan istilahnya kalau model itu ya kita tahu sendiri lah, dia takut-takutnya materi lah yang dia incer lah. Terus akhirnya gaya hidupnya seperti apa gitu. Dan gue bilang sama dia waktu itu, kalau misalkan kamu ngeliat aku dari kaya atau enggak, jangan lihat dari itu ya, aku nih istilahnya begini, KPR itu susah banget. Dan sekarang, tapi aku yakin suatu saat aku akan berhasil. Kenapa? Aku akan kerja keras. Cuman kamu jangan nganggap aku istilahnya kamu mau aku uangnya ini rumah tepu-tepu semua KPR, dan sekarang lagi susah aku bayarnya. Kalau misalnya kamu mau sama aku, ayo bilang. Nah di situ, di posisi itu, ketika itu singkat cerita juga, gua adalah dua pilihan sinetron. Nah dua pilihan sinetron ini satu panjang, ternyata yang satu enggak, tapi gue milih yang enggak. Nah ketika milih yang enggak itu gue tidak pernah menyalahkan Allah, dalam arti aduh anjir gue salah lagi milih ini, kenapa? Gue tidak pernah berpikiran dalam arti tidak pernah mau itu namanya menghargai atau istilahnya berprasangka buruk sama. Pokoknya lo tetap dengan, karena kan memang apapun yang terjadi udah diizinin ya udah. Malah kayak nextnya apalagi ya, Nah ceritanya ketika itu barulah kita nextnya itu kita buat YouTube. Nah sekarang pembelajarannya, ketika gue itu salah memilih yang ini panjang, yang ini enggak, coba lo bayangin ketika gue pilih yang panjang, coba pernah gak gue bikin YouTube? Jadi segitu, Allah itu kayak istilahnya memang ketika lo ada suatu hal musibah atau kayak di bawah, jangan pernah itu bilang musibah, karena di depan situ masih ada yang indah banget gitu loh. Betul. Bener, misalkan gue ambil yang panjang, nggak mungkin gue buat YouTube. Nah singkat cerita begitu loh. Ya tapi yang bagus yang harus dicontoh dari lu adalah itu lo adalah sudah pembuktian bahwa kalau sekarang kan soalnya sudah melewati itu. Buat teman-teman yang denger ya, pada saat kena sesuatu yang harus lo pikirin adalah apa yang harus gue pelajarin dari ini ya, tapi juga jangan lama-lama terpuruk di situ gitu. Nah yang bagusnya dari Baim kan adalah dia nggak lama-lama meratapi nasib gitu. Apalagi ya gitu. Iya makanya, nah itu apa yang memotivasi lu, tapi maksudnya kan beberapa orang yang mungkin kalau lagi drop ya terima aja deh nih gue gitu, karena kan kita nggak bisa berdoa doang, kita juga harus usaha. Yang paling seru itu ketika yang gue bilang tadi, gue bilang itu bukan suatu pekerjaan lah, sinetron itu adalah sebuah hobi yang istilahnya dibayar dan bayarannya gede, tapi bukan suatu pekerjaan. Kenapa? Karena tidak per bulannya kita dapat. Makanya gue bikin restoran itu supaya menjadi pekerjaan tetap gue mau sebulan itu gue selalu ada. Dan ternyata apa yang gue bayang itu gue gagal 13 tahun loh, gue sampai 2020 itu gagal terus, cuma ada 3 restoran yang gue berhasil. Nah pas di situ itu gue bilang sama Paula, lihat ya nanti aku akan penghasilannya segini. Dia tuh kaget lah, itu kata-kata yang gue bilang itu mimpi gue lah. Amin kata dia. Dan lo tahu ketika ya amin ya, jadi gini loh, Allah tuh cuma ngeliatin kerja keras kita aja, kita mau nyampe mana sih, kerja keras lo itu sampai mana sih, caranya dia untuk dapetin terserah dia. Dan akhirnya gue di YouTube dapet itu semua cuma dengan 3 bulan 6 bulan, bayangin aja, dengan 13 tahun gue bekerja tiba-tiba cuma dengan dan apa yang gue bilang sama Paula, gue mau dapat segini, kita lebih sampean malah lebih total merinding tuh gue. Jadi alhamdulillah ya, dan itu adalah buah dari kerja keras. Tapi nggak hanya menurut aku ya, nggak hanya Paula loh, gue aja kayak nonton lo aja sampai terinspirasi. Dia tadi nggak nonton lo. Gue tuh tadinya kayak
doang ya udah gitu. Cuman Cuma begitu ngelihat YouTube lo, gue sangat terinspirasi dengan lu suka membantu orang dengan mudahnya. Itu menurut gue kayak sesuatu yang kadang-kadang tuh suka gini nih, kalau banyak banget yang gue suka kayak gue bantu gitu, aduh tapi nanti ini banyakan tapi. Nah, kita pengen dari lu tuh langsung, nah gitu. Kita nggak tahu juga ini langsung apa enggak. Kita pengen tahu nih atas dasar apa? Atas dasar apa lagi? Atas dasar apa lo memilih? Oke, Orang-orang oke nih orang ini nih bantu. Itu pertanyaan yang sangat bagus dan memang sebenarnya tidak ada jawaban. Kayak acara mata najwa ya, lo kita lihat gue. Tapi yang bisa gue bilang itu gini loh, punya konten seperti ini juga sebenarnya nggak gampang ya, nggak gampang tuh dalam arti yang benar kan, yang ditakutin sama semua orang itu benar sebenarnya. Ria itu sangat tipis lah, semua manusia itu benar-benar haus pujian gitu loh. Ada satu saat gitu tiba-tiba gua di mobil, aku mengasih ya ini, tiba-tiba gue mikir kamera mana kamera. Nah di situ tapi senengnya gue nggak tahu kenapa ya, selalu ada bisikan yang bilang itu nggak bener loh. Kok lu sekarang jadi ngasih orang udah mikir kamera sih ini. Oh itu kayak ada yang ngomong tuh semuanya di kepala tuh. Nah itu loh, kadang-kadang kita susah ya istilahnya untuk membedakan seperti itu. Sampai sekarang pun gue juga nggak tahu gue dapat pahala atau enggak ya. Yang penting gue cuma mau ngelakuin apa yang gue lakuin dan itu adalah menyenangkan orang. Tapi kembali ya, kalau misalkan gue apa yang udah gue ini tiba-tiba ke orang, gue terinspirasi dari ini. Sedangkan itu gue tidak pernah istilahnya mengarahkan ke sana. Gue cuma melakukan apa yang mau gue lakuin. Dan untuk memilih targetnya, ya seperti tadi lo nanya lah, yang seperti tadi gue bilang, gue kayak ada istilahnya nggak tahu. Tuh yang itu tuh kasihan tuh ini. Dan itu ada jelas buat gue. Ada jelas. Okay. Dan Iya, first apa? Jadi berarti gitu, kita nggak dua kali kayak begini. Jadi bukan lo ada tim yang mencari tahu siapa yang kira-kira gue pengen bantu ya. itu ada. Dari situ, jadi kalau enggak, kayak gue mau bantu dia nih. Oke, tapi caranya gimana ya baru kita obrolin dulu. Tapi gue mau bantu dia gitu. Kalau SMS itu benar, itu SMS banyak banget dan itu namanya riset ya. Ini ada ini, jadi riset dulu. Tapi kalau yang di jalan itu benar-benar dari istilahnya. Dan yang tadi lo bilang tuh itu juga bagus tuh pertanyaannya kayak, lo gimana ngasihnya, seberapa banyak atau nggak gimana? Nah ini yang paling penting dari semua itu kalau gue misalkan ya gue lagi nyetir, pas gue lagi lihat tuh, gue pengen bantu tuh orang deh. Pikiran kedua itu kenapa bisa nggak jadi, ada satu adalah macet, yang kedua itu gimana berhentinya. Tapi selalu lu percaya yang pertama itu adalah kata kecil lu, hati lu yang bicara dan lu harus lakuinnya. Sama seperti lu misalkan mau ngasih orang tua atau nggak ngasih saudara gitu ya, oke deh gue mau ngasih orang ini, kasihan nih, aku kasih 50 juta dah, jangan deh kelebihan 25 10. Yang 2-3 itu adalah pikiran lu dan itu jahat banget. Nah jadi aku yang pertama, apalagi ke orang tua gue ya, kadang-kadang orang tua kan kita maunya gede banget gitu ya, gede. Tapi gue selalu melakukan yang pertama karena itu adalah hati kecil gue. Iya, karena emang bagus ya ngobrol-ngobrol kayak gini nih yang perlu menjadi, ini menurut aku salah satu donasi lo ya kan? Karena ya lo berdonasi dengan lo menceritakan informasi lo gitu kan, jadi semua orang bisa dengar gitu. Nah apa namanya, dari apa yang lo lakuin ya Im ya, apa namanya, itu kan tadi tentang memilih orangnya, itu emang udah datang aja tiba-tiba gue pengen milih dia, gue pengen bantuin apa segala macam. Kalau misalkan kita kalau ngomongin dari gue, kalau boleh gue kasih pendapat, maksudnya kan banyak orang bilang kayak artis apa kasihnya giveaway, jadi kayak apa segala macam kan gitu. Kalau menurut aku itu adalah salah satu kreatifan. Apapun yang lo bisa bantu, ya lo bantu gitu. Itu pertama yang bisa dicontoh dari Baim itu adalah itu. Terus udah gitu, apakah pada saat membantu orang itu kan itu lo udah mendedikasikan diri lo kan, berarti untuk kayak begitu, kayak memberikan bantuan-bantuan gitu untuk melalui YouTube. Terus melalui YouTube. Nah itu kalau misalkan ada nggak, pernah nggak ya lo kayak berasa nih gue cuman buat apa namanya buat konten YouTube udah dibudgetin, atau memang itu seperti kayak lo sumbangan tiap bulan? Maksudnya tiap bulan kan biasanya kan gue
pengen bagi segini dari penghasilan gue segini gitu. Jadi dari situlah baru lo nggak pernah dibajetin. Karena lo ada lagi, dia mah hebat banget karena tiba-tiba maksudnya emang kalau ikhlas ya Tuhan kasih terus-terusan ya. Oh iya. Kalau lo bikin niatnya lain ya pasti lo tiba-tiba mandek nggak ada lagi yang lo mau kasih. Kalau misalnya ini. Jadi gua ada beberapa contoh sih yang bilang kalau kayak misalkan gini loh. Kita nggak tahu kenapa itu ada ratusan, ada ribuan SMS kadang-kadang yang minta bantuan. Yang sebenarnya Instagram gua itu adalah ini ada kontak person buat kerjaan, tapi semuanya minta bantuan di situ istilahnya, yang ampun deh gue bilang. Dan kita kadang-kadang nggak bisa ini. Tiba-tiba kita ngeklik lah satu, ting, kan itu kan kalau kita ngeklik satu itu kan sebenarnya ya itu gerak di atas lah. Lihat. Ya gitu. Bukan suatu kebetulan, itu nggak ada yang kebetulan. Misalkan lo ketemu sama siapa di Amerika, ini bukan suatu kebetulan ya semua itu. Oke, sama lah seperti itu. Gue ketik, tiba-tiba adalah gue baca anak-anak SMA atau nggak SMA, tiba-tiba jantungnya bocor, harus segera ini nih. Akhirnya gue WhatsApp tuh, di mana? Di Bogor, dan harus cepat-cepat katanya. Oke deh. Yuk berangkat ke Bogor besok, ini besok lah gue ke Bogor sana, ke rumah sakit mana orangnya, ada atau enggak? Ada nih, nah, ternyata ada orangnya ini. Kenapa ininya jadi bocor? Iya, perlu biaya berapa? 70 juta. Harus segera. Gue bayarin deh. Kan itu nggak bisa direncanain ya. Kalau misalkan lo budgetin, mana bisa keluar kata-kata iya. Kalau misalkan hati lo istilahnya nggak ada, emang arahnya ke situ. Sama seperti giveaway yang misalkan lo tanya, menurut lo giveaway gimana? Itu cara gue untuk bagi ke orang. Misalkan gue sekarang kan di Jakarta nih, gila gimana caranya ya gue bisa berbagi di luar Jakarta, apalagi kayak pandemi gini. Apa yang harus gue lakuin ya? Oh iya deh, giveaway. Akhirnya kan gue bisa ke Aceh, ke Manado, habis itu ke Malaysia, dan itu berbagi semua. Dan kadang-kadang bukan suatu undian, kita nanya gitu ya, nanya sama orang lagi apa, kenapa, tiba-tiba ayo telepon nangis, kenapa nangis? Iya, kok bisa ya aku menang? Kenapa emang? Aku mau bayar kuliah cuma nggak bisa. Berapa emang? 15 juta. Udah kita ganti semua 15 juta. Kalau emang itu semuanya dari budget, nggak mungkin kita ganti kan 15 juta, ngerti nggak? Gue tepuk tangan dulu buat lu ya, If ya. Gue kenal dia nih kan kayak nggak gini lah ya, kayak gue kenal. Pas denger ini ngobrol panjang itu kayak boleh lah. Lo Tapi nih gue benar-benar sangat terinspirasi setelah ngobrolan kayak gini karena yang biasa kayak ngajarin gitu deh, kayak lu Allah tuh udah ngasih kita hati, ikutin aja hati lo gitu. Jadi kayak lebih menegaskan itu lagi gitu. Gue udah sering dengar di beberapa orang ngomong kayak gitu, tapi gue belum iya ya, memang iya ya gitu. Jadi banyak banget pelajaran seperti tadi yang tadi dia ngomongin tentang pandemi. Nah, ya mungkin kita, tapi ini gue tadi sempat speechless tuh nggak ada dengerin dia ngomong, gara-gara nanya itu dia kayak nggak gitu, kayak gitu, kayak enggak nih gitu. Nanya nih kayak gitu kan, gue bukan di depan layar TV lah gitu ya. Menurut lo pekerjaan seni itu bisa nggak sih jadi mata pencaharian? Pekerjaan apa? Jadi pekerjaan seni kayak pekerjaan seni itu bisa nggak sih itu jadi mata pencaharian di Indonesia? Kita ngomongin Indonesia ya. Gitu. Susah dalam arti itu, seni itu kalau gue bilang itu seni itu dia tidak per bulan, yang gue bilang tidak per bulan kita dapatnya itu bukan suatu pekerjaan. Gue bilang misalkan gue dapat satu pekerjaan habis itu gue dibayar, misalkan gue acting atau gue nge-host atau apa, itu adalah suatu hobi yang dibayar dengan sangat gede ya, tapi itu bukan suatu pekerjaan. Kenapa? Suatu pekerjaan itu dia punya penghasilannya tetap per bulannya berapa. Karena kan gue nanti mikirnya tuh, nanti gue punya anak, punya istri, kalau misalkan gue tidak ada istilahnya penghasilan tetap, gimana caranya gue bayar listrik, bayar kebutuhan mereka, gitu loh. Dan gue selalu bilang ke teman-teman gue itu, ayo dari sekarang. Dan kenapa sampai sekarang itu banyak teman-teman atau nggak pekerja seni yang mungkin kita bisa bilang dagelan atau nggak apapun itu sekarang, karena dia tidak siap dengan kondisi sekarang gitu loh, nggak siap semuanya. Jadi istilahnya tuh mereka ya kayak kita lah, misalkan lagi screening atau anak-anak muda sekarang, misalkan sekarang itu jangan rambu-rambu, lu nggak tahu kesana itu gimana, lu hidup semuanya, suatu saat itu nanti lo butuhin, kenapa? Takutnya ada apa-apa dan ini bisa jadi bisnis. Itu loh maksud gua, kenapa gua bilang pekerjaan seni itu nggak bisa dibilang pekerjaan. Kayak sekarang gini loh, tiba-tiba nyanyi
semuanya bisa. Jadi tidak ada kayak Musiknya kayak gitu. kayak gitu loh. Iya, maksudnya gue kasihan kadang-kadang Ya. orang Benar. Tapi emang itu benar pertanyaan itu. Gue sering dari zaman dulu teman-teman artis yang cowok gue selalu bilang lo harus cari sesuatu karena ini kan gak tetap, tiba-tiba lu habis kagak dipakai lagi mau jadi apa, kalau itu kalau sinetron gitu, tapi kalau mungkin kita bisa dengar gitu. Nah seperti jadi kalau misalkan berarti Mbak Im tuh kayak pada saat ngalamin masa pandemi ini bukan nggak kaget juga buat dia karena dia bisa mengikuti zaman gitu pada saat ya kayak gimana dia cari jalannya kayak yang lain. Cuman pada saat pandemi ini cuman kan banyak nih Im ya, kita masuk ke masa pandemi kayak gini, gue pengen minta dari lo untuk, kan lo banyak banget nih ya yang nontonin lu ini ya, amin. Ya, banyak lah yang ngikutin lo. Nah itu bisa nggak, mungkin dari beberapa dari mereka adalah pekerja seni juga yang sekarang terkena dampak pandemik yang nggak ngerti nih harus ngapain dan sampai kapan. Mungkin ada dorongan atau motivasi dari lo gitu untuk ngadepin masa begini. Gini loh, Tapi ini kerja seni ya, apa suruh ya udah kreatif aja lo mikir gitu tuh gimana? pekerja seni sih pasti dia bisa punya daya kreatif yang tinggi banget lah ya. Sebenarnya ini untuk global sih ya, bukan pekerja seni aja. Mungkin tapi kita bisa masuk pekerja seni juga karena ini pemikiran global. Kalau gue bilang ini semuanya nge-refresh semua ya, nge-restart semuanya apa yang kita udah punya sekarang gitu loh. Kayak kemarin paling gampang lah kalau kita agama Islam, kita Muslim. Iya, lu nggak ngaji ini jarak waktu. Oh iya, lu sholat gimana setiap hari? Itu cuman zuhur doang atau nggak maghrib doang ini? Iya, karena gue di luar. Nah sekarang tiba-tiba lu harus di rumah terus. Dan itu akan ada alasan terus tuh gimana? Kalau misalkan itu akan ada alasan terus berarti bukan masalah di situ, bukan masalah di lo nya. Jadi istilahnya tuh kita harus ngerisau dalam arti, sebenarnya yang masuk surga itu orang-orang yang sholat loh gitu loh. Dan sekarang lu kasih bukan musibah, sebenarnya ini adalah suatu musibah, ini adalah suatu anugerah buat kalian semua. Supaya lu itu sadar, lu akan hidup gini terus tuh gak akan masuk surga. Nah ini gue kasih deh begini, lu diem di rumah deh, lu pikirin deh, lu yang cuma bisa lu lakukan, lu cuma bisa sholat, cuma bisa ini lu lakuin atau nggak bisa, enggak ada yang salah, jangan, karena waktu kita cuma dikit nih, takutnya besok, minggu depan, bulan depan kalau udah nggak ada, ini loh kita bukan istilahnya hidup di dunia cuma sementara, di sini yang paling ini, itu semua restart ya, restart semuanya, dan akhirnya dikasih cobaannya tiba-tiba nggak punya uang, semuanya bisnisnya runtuh. Itu kan sebenarnya bukan suatu kebetulan, cuma dikasih tahu aja nih, kalau lu nggak punya apa-apa lu baliknya ke sini, bukannya nyari duit lagi, baliknya ke Allah gitu loh. Lu minta sama dia ini, yang endingnya bukan uang yang dicari, sebenarnya ibadah, sesuatu yang simpel banget ya gitu loh. Kalau gua sih mikirnya ke arah sana, makanya ya dengan adanya kayak gini tuh gue sangat prihatin lah, karena gua di luar tuh kayak gila ya, semua orang di luar tuh Gojek nggak ada yang naikin ini, dan gue kan keluar terus ya dengan biarlah istilahnya, mudah-mudahan gue nggak kena, tapi kan gue harus melihat lah ini, dan akhirnya tergerak lah gimana cara gue bisa bantu orang-orang ya. Tapi anehnya tuh kenapa pekerjaan gue itu gue bilang paling indah sekarang, kok gue banyak ngasih tapi kok dikasih lebih banyak lagi ya sama Allah. Kadang kita nggak bingung gue asli bingung banget sampai sekarang detik ini gue bingung. Makanya ketika gue kemarin tuh di YouTube kok gue peringkatnya bingung, akhirnya kita malah jadi kayak apa titipan apa lagi yang harus gue iniin ya. Makanya akhirnya ya aduh deh kita ngadain aja deh. Jadi itu malah bukan suatu duit gue, itu cuma titipan supaya gue ngirimnya ke orang lain gitu. Oke, berarti mungkin kayak kalau gue bisa ingin, mungkin pesannya ya bisa didengar dari yang tadi omongannya Mbak Im adalah ya tetap harus kreatif, pikirin pada saat masa pandemi kayak gini gitu. Maksudnya kan kita ngomongin kerja segitu yang itu kreatif aja, cari pasti ada celah, pasti ada sesuatu yang bisa dikerjain juga kayak gitu. Terus jadi jangan dan mencari hikmah, dan pada saat lagi terpuruk jangan kelamaan di situ supaya cepat belajar dari apa yang iya, rangkum dari gue nggak ke arah situ ya. Gue ngerangkum, gue kayaknya bisa jadi guru besok. Nah, bagus kamu bisa jadi host. Kan, udah gitu terus, nah ini balik lagi kan inti utamanya adalah kita ngobrol sama Mbak Im untuk tahu tentang pekerjaan seni di mata Mbak Im. Udah gitu terus juga motivasi, dan juga satu lagi pendukung lo ini ya, tolong dong diajak untuk ikut berdonasi acara kreasi ini. Nanti sedikit dari situ kan, sedikit dari apa yang kalian punya, kalian bisa membantu
bukan buat gue juga, bukan buat kita semua sini, cuman kan yang buat mereka-mereka yang di luar kota yang udah gimana ya, kalau misalnya Karena kita dalam-dalam pakai ini ya, bantuan. kita menyalurkannya lewat brand gaya, jadi mereka yang bisa jadi maksudnya tolonglah, ajaklah para pendukung lo ini untuk ikut berdonasi dan menonton dan Ya, juga ikut berdonasi lah ya Im. Iya. Ya kalau gue bilang sebenarnya balik lagi, donasi itu tergantung apa yang kita mau lakuin ya. Iya. So, cuman dalam arti jangan ada keterpaksaan, cuma paling bagus itu ketika kita ada kepedulian sama orang lain, dan sekarang itu lebih spesifik ke arah orang-orang seni yang dulunya itu ya anggap aja, kalau gue mah gampang ya, anggap aja itu orang tua gue yang orang dagelan itu, orang itu lo bakal ini nggak sih, lo bakal tega nggak sih orang tua lo kayak begitu dengan ada kerja, habis itu dengan sendirinya kita juga bakal nyumbang banyak banget kok gitu loh. Jadi paling gampang itu ketika kita nggak mau ngasih orang, ya bayangin aja itu adalah keluarga kita atau nggak kita gitu loh. Sama seperti di jalanan lah, ketika kita malas untuk ngasih, bayangin aja lo 2 detik 3 detik jadi dia lo minta gini terus tiba-tiba nggak ada yang ini, lo kasih lah. Mudah-mudahan banyak ya Im yang Mudah-mudahan nonton banyak di sini yang hatinya kayak udah gitu. Dan terus gue yakin banyak kok, dengan ini banyak banget, dan gue minta sama kalian semua untuk peduli sama orang-orang seperti itu, karena ya, kalau nggak ada kita siapa lagi bantu mereka? Yes. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan terima Gitu. kasih lo udah buat Ya. kayak gitu ya sama kita, keren banget, dan mudah-mudahan Ya, juga terima kasih untuk banyak banyak. orang. Kita memang ya itu tadi yang kita bisa kasih adalah jasa, waktu ya. Yang penting adalah kemauan sih ya. Betul banget. Oke, terima kasih Mbak I. Terima kasih ya Im. Ah. Terima kasih udah. Oke. Buat Jangan teman-teman lupa nonton ya, Kreasi tanggal 26 Juli jam 7 malam. di YouTube ya, kita terus. Adil. Bye. Bye Mbak I. Dadah. Assalamualaikum. Bye. Sekian untuk info kali ini yang dapat dibagikan. Jangan lupa share ke teman, sahabat, atau kerabat kalian, biar mereka tahu apa yang kalian tahu.